Erick Thohir ungkap jadwal kepulangan Shin Tae-yong untuk tangani timnas Indonesia. Beginilah cara Shin Tae-yong tanggapi kritikan pedas dari pengamat sepak bola Bung Towel selama jadi pelatih timnas Indonesia. Rizky Ridho perlu waspada agar tak bernasib seperti Elkan Bagot. Persaingan di skuad timnas Indonesia bakal makin sengit untuknya. Kenapa begitu? Simak berikut ini. Awalnya tolak mentah-mentah panggilan Shin Tae-yong. Kini 3 pemain grade A mulai pertimbangkan gabung timnas Indonesia. Siapakah saja mereka? Shin Tae-yong auto bahagia. Timnas Indonesia diperkuat 3 penyerang keturunan tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siapakah saja mereka? Ketua Umum PSSI Erick Thohir membocorkan jadwal kepulangan Shin Tae-yong ke Indonesia. Kemungkinan juru taktik asal Korea Selatan itu baru akan pulang 1 atau 2 minggu ke depan guna menangani timnas Indonesia. Shin pulang ke Korea Selatan usai membawa timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui pelatih berusia 53 tahun itu kembali ke negara asalnya pada 14 Juni 2024. Sempat tidak ada kabar, Shin ternyata mengalami sakit dan harus menjalani operasi. Pria berusia 53 tahun itu menjalani operasi karena mengidap penyakit pleuritis atau peradangan pada selaput pembungkus paru-paru. STY habis operasi kemarin, kata Erick kepada awak media di Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. Mudah-mudahan 1-2 minggu lagi bisa kembali dan mulai bisa mempersiapkan tim kita untuk pertandingan kualifikasi babak ketiga Piala Dunia nanti. Selama di Korea Selatan, Shin tidak hanya menghabiskan waktu bersama keluarga dan menjalani operasi saja, melainkan ia juga turut hadir dalam peresmian lapangan sepak bola atas nama dirinya di Yeongdeok, Korea Selatan. Tak ayal jika Shin diharapkan bisa segera kembali tanah air guna memantapkan skuadnya yang akan berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya skuad Garuda tergabung dalam grup berat, yakni grup C bersama timnas Jepang, timnas Arab Saudi, timnas Australia, timnas Cina, dan timnas Bahrain. Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di babak tersebut dengan bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024. 5 hari berselang, tim Merah Putih akan menjamu Australia yang rencananya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Begini cara Shin Tae-yong menanggapi kritikan selama menjadi pelatih timnas Indonesia. Sebagai pelatih sepak bola profesional, kritikan adalah sesuatu yang lumrah bagi Shin Tae-yong. Shin Tae-yong kerap menerima kritikan dari para pengamat selama berkarier menjadi pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tentu mengikuti pemberitaan dari media-media tanah air soal sepak bola Indonesia. Informasi tersebut disuplai secara rutin oleh penerjemahnya saat ini, yaitu Jeong Seok Seo atau yang dikenal sebagai JJ. JJ mengaku bahwa Shin Tae-yong memilih tak menanggapi kritikan dari luar. Coach Shin tidak pernah menanggapi. Dia tahu dengan kritikan tersebut. Karena salah satu tugas saya adalah memberitahu apa yang terjadi di media. JJ mengaku bahwa Shin Tae-yong memilih bercerita apa adanya tentang situasi tim. Pelatih asal Korea Selatan tersebut selalu jujur dalam menyampaikan situasi di dalam internal timnya.
Salah satu kritikan yang paling pedas ke Shin Tae-yong datang dari Tommy Welly atau kerap disapa sebagai Bung Towel. Bung Towel kerap melontarkan kritik pedas atas Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. JJ mengaku bahwa Shin Tae-yong tidak mempermasalahkan kritik dari manapun. Shin Tae-yong kini sudah memperpanjang kontrak bersama timnas Indonesia. Pelatih 53 tahun tersebut punya kontrak sampai 2027. Timnas Indonesia bersiap hadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain timnas Indonesia Rizky Ridho perlu waspada demi menjaga posisinya sebagai bek tengah starter lantaran persaingan bakal makin sengit ke depannya. Prestasi skuad Garuda telah menjadi semakin mengkilap selama beberapa tahun imbas kesuksesan Shin Tae-yong untuk memoles timnya. Sejarah demi sejarah dituliskan oleh sang pelatih asal Korea Selatan yang ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia sejak akhir 2019 tersebut. Timnas Indonesia kini mampu bersaing di Asia sebagaimana yang terlihat di Piala Asia 2023, Piala Asia U23 2024, dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu kunci kesuksesannya adalah program naturalisasi yang gencar dilakukan oleh PSSI selama beberapa tahun belakangan. Nama-nama seperti Tom Haye, Jay Itzes, dan Calvin Verdon kini merupakan para andalan di skuad Garuda. Masih ada para pemain yang besar di Indonesia seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Hernando Ari yang masih menjadi andalan. Kendati begitu, bukan tidak mungkin jika suatu saat mereka tergusur dari skuad timnas Indonesia, terkhusus Ridho. Sebab posisinya yaitu bek tengah semakin ramai dengan kehadiran para pemain yang dipanggil melalui jalur naturalisasi. Rizky Ridho sudah menjadi andalan di tim senior Indonesia sejak melakoni debutnya di bawah asuhan Shin Tae-yong pada 29 Mei 2021 ketika usianya 19 tahun. Pada saat itu belum ada Jordi Amat, Jay Itzes, dan Justin Hubner yang memperkuat lini pertahanan Garuda. Ridho seangkatan dengan Elkan Bagot dan kini sang pemain Ipswich Town sudah tidak dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong. Terlepas dari kemungkinan adanya perselisihan pribadi dengan Shin Tae-yong, Elkan Bagot bisa dibilang sudah kalah saing dengan para bek tengah andalan timnas Indonesia saat ini. Seperti yang terlihat di Piala Asia 2023 ketika dia sudah sering dicadangkan. Ridho perlu semakin waspada. Pasalnya PSSI bakal segera menaturalisasi bek tengah lagi, yaitu Dion Marks. Dion Marks masih berusia 19 tahun, masih jauh dalam hal pengalaman dengan Ridho yang sudah kenyang bermain di level elite. Marks merupakan pemain NEC U21 yang sudah membela timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri'i ajang Toulon Cup 2024. Ajang tidak resmi kompetisi sepak bola di Perancis yang terselenggara pada Juni lalu. Itu menjadi ajang seleksi untuknya dan hasilnya, Marks direkomendasikan untuk dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Jika sudah dinaturalisasi nantinya, bukan tidak mungkin jika suatu hari nanti Marks mampu mencuri hati Shin Tae-yong dan dipanggil ke tim senior. Pada saat itu tiba, Ridho perlu bersiap untuk mempertahankan posisinya agar tidak tergeser dari skuad. Dia perlu terus berkembang demi mengimbangi level Jay Itzes, Justin Hubner, dan mungkin pula Dion Marks. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong terus berupaya merayu para pemain grade A untuk bergabung dengan tim Merah Putih. Namun, upaya Shin Tae-yong menemui jalan terjal. Para pemain yang dibidik ternyata menolak tawaran dengan sejumlah alasan. Mulai dari restu keluarga hingga keinginan bermain untuk timnas Belanda. Mereka masih berharap memperkuat Belanda meski kesempatannya terbilang kecil.
Terlebih Belanda tampil menjanjikan selama gelaran Euro 2024, walaupun akhirnya ditumbangkan Inggris di fase 4 besar. Koman lantas disinyalir bakal mempertahankan susunan skuad saat ini. Kecil kemungkinan bakal ada perombakan besar karena sang pelatih ingin performa tim semakin padu di turnamen berikutnya. Situasi demikian yang diprediksi bakal membuat para pemain yang menolak Indonesia berubah pikiran. Mereka akan lebih realistis menyikapi situasi alih-alih tetap bersikukuh dengan impiannya berseragam Belanda. Timnas Indonesia memiliki peluang menembus Piala Dunia 2026 karena telah mengamankan tempat di putaran ketiga kualifikasi. Berikut ini adalah 3 pemain keturunan grade A yang kemungkinan mempertimbangkan tawaran Timnas Indonesia. Mads Hilgers merupakan salah satu target utama program naturalisasi yang dicetuskan PSSI sejak 2020. Bek 23 tahun itu memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya yang lahir di Manado, Sulawesi Utara. Adapun sang ayah berasal dari Belanda. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda, Mads Hilgers mengaku pernah mendapat tawaran membela timnas Indonesia. Namun, dia menolak dengan alasan keluarga. Pascal Struijk merupakan pemain yang memiliki keturunan Indonesia dari kakek nenek di pihak ayahnya. Dia juga memiliki darah Belgia dan Belanda. PSSI pernah melayangkan penawaran kepada Pascal Struijk untuk menjalani naturalisasi timnas Indonesia. Namun Kapten Leeds United itu menolak karena masih berharap peluang bermain bagi Belanda. Kevin Dix menjadi target pertama naturalisasi timnas Indonesia di masa kepemimpinan Shin Tae-yong pada 2022. Pemain FC Copenhagen itu diketahui punya garis keturunan Indonesia dari ibunya, Natasja Dix Bakarbesi yang berdarah Ambon. Meskipun sempat berkunjung ke Indonesia pada Desember 2023 lalu, Kevin Dix menolak pinangan skuad Garuda dengan alasan keluarga. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong pasti bahagia karena Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 3 penyerang keturunan tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui medio September 2024 hingga Juni 2025, Timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Demi bersaing dengan negara-negara di atas, Timnas Indonesia membutuhkan tenaga pemain keturunan tambahan, khususnya di lini depan. Pemain tambahan di lini depan dibutuhkan karena barisan ujung tombak skuad Garuda tampil melempem dalam beberapa laga terakhir. Untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024, Shin Tae-yong setidaknya sudah mendapatkan 2 penyerang tambahan di tangan, yakni Jens Raven dan Maurits Mohinoke. Jens Raven resmi menjadi warga negara sejak 2 pekan lalu dan telah tersedia memperkuat Timnas Indonesia. Penyerang FC Dordrecht U21 ini bahkan lebih dulu dijajal di Timnas Indonesia U19 yang turun di Piala AFF U19 2024 Surabaya pada 17 hingga 29 Juli 2024. Sementara itu, Maurits Mohinoke dikonfirmasi segera menjalani proses naturalisasi. Berhubung diproyeksikan tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 25 hingga 29 September 2024, Maurits Mohinoke bakal dikebut proses naturalisasinya. Bukan tak mungkin dalam waktu 1 atau 2 bulan dari sekarang, Maurits Mohinoke sudah memegang paspor Indonesia. Proses naturalisasi Calvin Verdonk dapat dijadikan contoh. Ia bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada 30 April 2024. Selanjutnya pada 4 Juni 2024, Calvin Verdonk sudah sah menjadi warga negara Indonesia.
Lantas siapa satu nama lagi? Seperti yang ramai diberitakan, PSSI sedang mengejar penyerang FC Utrecht, Ole Romani. Jika Ole Romani benar bergabung, setidaknya satu masalah di lini depan timnas Indonesia dapat teratasi. Penyerang 24 tahun ini dikenal memiliki lari kencang dan finishing yang jempolan. Kesimpulannya, Shin Tae-yong berpotensi mendapatkan 3 tambahan penyerang diaspora di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.